Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Sabila, NPM 196710-230. Saya dari kelas 6B. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu bimbingan konseling di lingkungan sekolah. Bimbingan konseling ini dimana kita ketahui bahwa interaksi antara dua orang untuk mengatasi suatu masalah, antara interaksi dengan konselor baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bimbingan konseling ini banyak manfaatnya, terutama di lingkungan sekolah. Pada anak-anak sekarang, terutama anak SMP, itu banyak banget permasalahan yang mereka alami. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya kita tahu apa manfaat dari bimbingan konseling di lingkungan sekolah ini. Yang pertama, bimbingan konseling di lingkungan sekolah ini bermanfaat untuk mengubah rasa percaya diri pada anak. Yang kedua, yaitu mengubah sudut pandang yang lebih positif terhadap diri sendiri. Yang ketiga, mampu menghilangkan rasa stres dan rasa takut terhadap diri sendiri. Nah, yang keempat, manfaat dari bimbingan konseling ini adalah mampu mengembangkan diri siswa, baik dalam segi potensi, ekstrakurikuler di sekolah, dan lain sebagainya, agar anak-anak dapat mengembangkan potensinya sejak kecil. Sejak SD, SMP lebih dikembangkan, SMA juga dikembangkan, sehingga saat kuliah mereka bisa dapat menjalankan dari potensi tersebut. Bimbingan konseling di sekolah ini dapat mengenangi semua permasalahan di luar, baik itu permasalahan keluarga atau permasalahan di luar. Pokoknya semua permasalahan yang menyangkut paut dengan psikolog anak. Nah, kita sebagai seorang guru harus mempunyai peran yang sangat mulia dan berakhlak yang baik terhadap anak murid. Karena anak murid ini sangat cenderung merasa disayang apabila kita memperhatikan. Terkadang anak murid itu tidak semuanya bisa langsung menceritakan apa yang ia alami. Tergantung kita bagaimana caranya untuk mengambil hati anak tersebut agar bercerita kepada kita sendiri. Nah, di sini kita sebagai peran guru, kita harus pandai mengambil hati anak murid. Sebagai guru, kita juga mempelajari apa yang dialami mereka. Kita mencatat apa saja yang mereka pelajari, bagaimana lingkungan ia di rumah, dan kemudian kita menanyakan yang lebih jauh lagi agar ia ingin bercerita kepada kita. Kemudian, sebagai seorang guru pembimbing, kita juga harus paham apa masalah yang anak murid kita alami. Seperti kita harus juga punya kepercayaan yang tersangkut paut dengan kita sebagai guru pembimbing juga memiliki kepercayaan terhadap individu yang bersangkutan. Nah, kita sebagai guru pembimbing juga mengasih atau memberikan saran yang bagus terhadap peserta didik. Misalnya kita memberi saran bagaimana lingkungan ia di sekolah, misalnya dia bandel, kita bisa mengasih tahu mereka dengan cara lemah lembut. Contoh yang sangat simpel saja terjadi di sekolah, yaitu seorang siswa kelahi dengan temannya juga sendiri dengan masalah sepele. Awalnya hanya
mengejek, kemudian jadi berantem dan kelahi. Nah, hal tersebut bisa kita bawa ke ruangan bimbingan konseling, yaitu untuk mengatasi permasalahannya agar kedua mereka saling memaafkan dan tidak mengulangi hal yang telah terjadi. Karena di sini anak-anak kalau berkelahi akan menimbulkan rasa benci dan rasa tidak takut terhadap siapapun. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru bimbing BK juga, kita perlu mengatasi ini dan mempelajari bagaimana psikolog anak tersebut, bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, di situ kita perlu mengatasi. Dan juga kita harus paham bagaimana sifat-sifat anak tersebut. Kita tidak bisa langsung memberikan saran, tentunya kita juga harus memberikan masukan-masukan terlebih dahulu. Karena tidak semua anak murid yang bisa kita langsung berikan saran. Kita harus tanya dulu dengan lemah lembut mengapa itu terjadi dan mengapa bisa sampai berkelahi. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.